Ketemu lagi sama gue, Audi. Kali ini gue ingin membahas tutorial untuk gaya kupu-kupu, yaitu salah satu cabang juga dalam olahraga renang. Oke, sebelum saya praktekkan, gue praktekkan gaya kupu-kupu. Bagaimana caranya? Gue pengen membahas dulu gaya kupu-kupu itu. Gaya kupu-kupu termasuk salah satu cabang olahraga renang yang cukup sulit untuk kita pelajari karena itu mencakup semuanya dari pinggang, kaki, tangan, punggung, dan kepala juga ya guys. Jadi di gaya kupu-kupu ini kita harus benar-benar lentur di semuanya karena jika kita kaku dalam mempraktekkan nanti dalam gaya kupu-kupu itu sangat-sangat sulit. Jadi kita harus benar-benar lentur, terutama di pinggul dan pinggang. Oke, gua kasih tutorial ya. Oke, gua praktekin nih guys. Oke, seperti ini ya guys. Seperti biasa, tangan ke depan dulu, lalu kita tarik tangan kita seperti ini. Sembari kita angkat kepala kita ke depan, lalu kita ayunkan tangan ke depan, dan ya, tangan tarik dari depan, ke belakang seperti ini, kepala angkat, lalu seperti ini, tunduk, tarik lagi seperti ini, angkat, ke depan lagi, tunduk lagi, tarik lagi seperti ini, angkat, tunduk lagi, tarik lagi seperti ini, angkat, ya. Ya, untuk mengambil nafas seperti dengan gaya dada ya, ke depan. Oke, dan menggunakan mulut juga ya. Oke, kupu-kupu memang tingkat kesulitannya tinggi ya dibanding dengan gaya lainnya karena kita memang benar-benar harus lentur di badan, terutama di pinggang dan pinggul serta kaki. Itu poin pentingnya sebenarnya untuk gaya kupu-kupu. Setelah itu baru kita mengayunkan tangannya seperti tadi yang saya sudah praktekkan. Dan memang teknik utamanya untuk gaya kupu-kupu yaitu berada di pinggang ya dan pinggul. Nah itu benar-benar harus lentur untuk di gaya kupu-kupu ya. Oke, nanti kita praktekkan aja langsung ke dalam air ya. Let's go. Oke guys, itu salah satu tutorial kupu-kupu dari saya.
semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan like. Gini guys, saran gua buat di gaya kupu-kupu, sebaiknya kita memang melenturkan di pinggang dan pinggul dulu, karena itu sangat-sangat penting untuk kita mempelajari gaya kupu-kupu. Karena itu poin penting sih sebenarnya untuk untuk kita bisa melakukan gaya kupu-kupu. Karena pinggang dan pinggul itu faktor penting dalam melakukan gaya kupu-kupu. Pengalaman saya pribadi dari pertama kali belajar gaya kupu-kupu itu saya kaku banget, karena pinggul dan pinggang dan pinggul saya tidak lemas, tidak rileks. Itu yang membuat kita saat melakukan gaya kupu-kupu di dalam air itu sangat berat. Saya waktu pertama kali belajar gaya kupu-kupu termasuk yang sangat-sangat berat dalam melakukannya, karena itu ya nggak gampang karena saya termasuk orang yang badannya kaku ya untuk belajar gaya kupu-kupu. Jadi saya harus beradaptasi lebih banyak lagi untuk gaya kupu-kupu. Tapi setelah saya bisa gaya kupu-kupu, ya saya merasakan ada nyamannya sih setelah pinggang dan pinggul saya bisa mengikuti tangan dan kaki saya. Dan itu pun juga saya banyak belajar dari pengalaman juga dalam mempelajari gaya kupu-kupu. Lalu poin penting juga, sebaiknya saat kita melakukan gaya kupu-kupu, kita memang stretching dengan tempo yang lebih pelan dari stretching berenang lainnya. Setelahnya kita menggoyangkan pinggul kita ke kiri ke kanan itu sebanyak 10 kali sebaiknya, karena itu juga membuat feel kita juga bagus saat kita melakukan gaya kupu-kupu, terutama saat kita nanti mempraktekannya dalam air, karena itu sangat-sangat penting juga ya jika kita udah senam pinggul dan merilekskan pinggul kita, maksud saya untuk sebelum kita melakukan gaya kupu-kupu. Satu lagi, saat kita juga melakukan gaya kupu-kupu, sebaiknya semua badan kita pun juga harus siap ya. Setelah pinggang dan pinggul kita udah lemes, punggung dan bau atas kita ini juga sebaiknya harus siap juga saat kita mempraktikkan gaya kupu-kupu di dalam air. Karena jika pinggang dan pinggul kita sudah rileks, beban kita berarti ada di tangan dan punggung dan bau atas, karena itu nanti akan kerasa setelah ini kita udah rileks. Nah, di bau atas, tangan kita dan punggung kita akan memiliki sedikit ada tekanan ya, karena kita harus lebih mengalihkan tangan mengalihkan gerakan lebih banyak lagi setelah pinggang kita rileks. Dan setelah ini semua sudah dari pinggang, pinggul dan badan kita bagian atas, dari tangan, bahu atas, punggung, pinggang dan pinggul kita sudah rileks. Satu lagi di kaki. Nah, setelah itu semua untuk di kaki kita juga harus rileks di pergelangannya juga ya. Jadi semua pun untuk di gaya kupu-kupu benar-benar harus menyatu ya. Jadi setelah pinggul, pinggang, bau atas kita, punggung kita dan tangan kita udah rileks, satu lagi di kaki yang terakhir. Kaki juga kita harus rileks di pergelangan. Itu menurut saya sangat-sangat penting banget. Ya memang gaya kupu-kupu adalah gaya yang paling, saya bilang sih paling berat untuk dipelajari ya, saya pribadi, dibanding dengan gaya-gaya berenang yang lainnya, entah itu dada, bebas atau punggung. Karena gaya kupu-kupu banyak melakukan kekuatan dan kelenturan badan. Ya, itu aja mungkin. Dan untuk tipsnya dari saya untuk gaya kupu-kupu, sebaiknya kita memang yang utama sih harus rileks di pinggang dan pinggul. Itu paling penting, itu sangat-sangat penting bagi kita. Dan karena itu udah mencakup poin pentingnya di situ. Oke, demikian tips dari kita dan saran juga dari saya, maksudnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang mencoba kupu-kupu ya. Nanti bisa di subscribe dan like. Oke, terima kasih ya. 1, 2, 3, come on!